Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, marilah kita yang pertama dan yang paling utama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang umat Islam, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Rasa syukur tersebut juga merupakan bentuk implementasi kita, bentuk penerapan kita terhadap ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, khususnya yang termaktub di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia bahwasanya apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Namun di dalam ayat tersebut Allah juga memberikan ancaman yang sangat nyata apabila kita malah berbuat yang sebaliknya, yaitu malah mengkufuri nikmat Allah, maka Allah berjanji akan mengadab kita dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa perbanyak diri kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya nikmat kesehatan, akan tetapi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah yaitu adalah nikmat iman. Karena pada hakikatnya setiap diri kita akan mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita meyakini, percaya, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga-surga. Maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh sebab itu, marilah kita syukuri bersama berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah kita, suri tauladan bagi kita, contoh yang terbaik bagi kita. Maka kita sebagai umatnya sudah pasti sebisa mungkin untuk senantiasa mengerjakan sunah-sunahnya sampai ajal menjemput kita. Melalui mimbar khotib ini, khotib mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Komitmen untuk bertakwa adalah komitmen yang harus selalu kita jaga dan pelihara. Bertakwa merupakan perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Karenanya, bagi orang-orang yang beriman memiliki komitmen untuk bertakwa merupakan keniscayaan mutlak yang harus dijaganya sampai akhir hayat. Makna takwa yang populer adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengertian ini mengandung pemahaman bahwa takwa harus diaplikasikan dalam dua hal, yaitu menaati atau menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Sehingga tidak bisa kita mengatakan saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali, atau saya telah menunaikan ibadah haji tetapi sekembali dari tanah suci masih senang dengan kezaliman. Pendek kata, komitmen takwa adalah komitmen untuk melaksanakan segala perintah Allah dan secara bersamaan berkomitmen pula untuk meninggalkan segala larangannya. Takwa pada hakikatnya adalah integrasi antara iman, Islam dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang bertakwa itu harus mampu melakukan sebuah kebajikan berupa iman, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan juga para nabi. Pada saat bersamaan kita juga harus selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat sebagai perwujudan rukun Islam, dan senantiasa berbuat ihsan dengan mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji, dan berperilaku sabar. Orang yang bertakwa dengan demikian adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, muslim, dan muhsin. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah memerintahkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Cara bertakwa secara maksimal adalah dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan. Karena bagaimana mungkin seseorang akan mati dalam keadaan muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, seluruh proses hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, tempat kerja, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara, harus didasarkan pada ajaran-ajaran Islam sebagai perwujudan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita agar menjaga komitmen takwa kapan dan dimanapun juga, ketika bertemu dengan siapa saja serta dalam situasi apa saja yang dihadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila komitmen takwa ini menjadi bagian dari cara hidup kita, maka insya Allah akan banyak keutamaan yang dapat kita raih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan akhirat, orang yang paling bertakwa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulullah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya seutama-utama manusia denganku adalah orang-orang yang bertakwa siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kehidupan di dunia, komitmen takwa akan menjadi pemiliknya memiliki keutamaan di antaranya sebagai berikut. 1. Orang yang bertakwa akan memiliki sikap furqan, yaitu sikap tegas membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Orang yang bertakwa kelak di akhirat akan mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa, serta akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap problematika dan kesulitan hidup yang dihadapinya, serta akan mendapatkan rezeki dari berbagai sumber yang tidak pernah disangkanya. Hal ini sebagaimana janji Allah di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Selanjutnya yang ketiga, orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan segala urusannya, baik terkait urusan kehidupan dunia maupun dalam melaksanakan ibadahnya. Firman Allah di dalam Quran surat At-Tolak ayat 4 menyatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 4. Apabila sikap ini menjadi komitmen bersama seluruh penduduk negeri, maka akan menjadi jalan bagi Allah untuk melimpahkan berkahannya dari langit dan bumi bagi seluruh penduduk negeri tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah janji Allah kepada kita. Apabila kita memiliki sikap takwa dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan memberikan keutamaan yang merupakan buah dari ketakwaan kita kepadanya. Akhirnya marilah kita berupaya semaksimal mungkin dengan seluruh potensi yang kita miliki untuk memelihara dan mewujudkan sikap takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khotib mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan cara kita senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah, memberikan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ijratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afu indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sausufakum faina tasyiatas sufufi min tamamis shalah. Saf diluruskan dan dirapatkan. Saf yang masih kosong di depan harap diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum takhtumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.